Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 11 episode 13. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Pada saat cahaya kemasan melintas, kini tubuh emas nirwana milik Sule benar-benar telah kehilangan semua efeknya. Dan di bawah cahaya keemasan ini, tubuh emas nirwana itu benar-benar sangat rapuh seperti tahu. Darah segar kini terus menyembur keluar dari leher Sule, dan pupil matanya menunjukkan sebuah ketakutan dan juga ketidakpercayaan karena Sule pada saat ini tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong bisa mematahkan tubuh emas nirwana dari seorang nirwana level 8 dengan sangat mudah. Namun pada saat ini Lindong tidak peduli dengan ketakutan yang dipancarkan dari tatapan mata Sule, dan tidak lama kemudian Lindong pun kembali mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan kini telah menghilang di tengah-tengah telapak tangan dari Lindong. Sementara di sisi lain, energi kehidupan dari Sule dengan cepat telah memudar, dan kekuatan Yuan yang kuat di sekujur tubuhnya kini telah benar-benar hancur. Segera setelah itu, tubuh dari Kang Sule pun kini telah terjatuh dari udara. Tidak lama kemudian Lindong bergerak maju dan segera meraih tubuh dari Kang Sule. Setelah itu, energi pelahap yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari telapak tangan Lindong. Di bawah kekuatan pelahap ini, untayan demi untayan cahaya kemasan dengan lemah kini telah terbang dan keluar dari mayat Kang Sule. Dan setelah itu, untayan cahaya keemasan dengan cepat menyembur ke tubuh Lindong melalui telapak tangannya. Setelah untayan cahaya keemasan terakhir dilahap oleh Lindong, telapak tangan dari Lindong pada saat ini memukul keras dada dari Kang Sule, yang pada akhirnya Kang Sule sendiri kini telah terjatuh ke lautan pohon yang ada di bawah. Dan inilah nasib tragis yang harus diterima oleh penjahat terkenal dari tanah tebing darah. Lindong yang masih ada di udara pada saat ini menatap mayat dari Kang Sule yang telah terjatuh ke dalam lautan pohon. Sebelum pada akhirnya Lindong mengepalkan tinjunya dengan lembut, karena secara umum Lindong sangat tahu bahwa seseorang yang telah melewati kesengsaraan nirwana ke-7, maka mereka akan menciptakan energi roh Yuan di dalam tubuh mereka. Meskipun energi roh Yuan belum cukup untuk menciptakan roh Yuan itu sendiri, tapi hal itu masih menimbulkan unsur ketidakpastian. Karena Lindong tidak ingin mengalami masalah di masa depan, makanya dia langsung melahap saja energi roh Yuan yang ada di dalam tubuh Kang Sule. Di sisi lain, cahaya kemasan yang digunakan oleh Lindong untuk membunuh Kang Sule itu adalah cincin naga Yuan yang telah dia bentuk menggunakan energi roh Yuan dari Master Samsudin. Dan setiap kali Lindong menggunakan cincin naga Yuan, maka hal itu akan langsung melemah, karena Lindong sendiri pada saat ini tidak bisa menghasilkan energi roh Yuan di dalam tubuhnya, dan dia hanya bisa merampok energi roh Yuan dari orang lain. Setelah menghabisi Kang Sule, Lindong pun perlahan berbalik dan dia berkata, "Satu telah tumbang." Dan pada saat ini, Lindong menatap tajam ke arah Yaoling dan juga yang lainnya, di mana pada saat ini Yaoling sendiri masih sangat kaget ketika dia melihat mayat dari Sule. Tidak lama kemudian wajah dari Yaoling berkedut dengan keras, dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi sangat merah. Sebelum pada akhirnya Yaoling pun berkata, "Bocah sialan, kau benar-benar telah membunuh Sule." Karena sebelumnya Yaoling tidak melihat cahaya kemasan yang dikeluarkan dari tangan Lindong untuk bisa menggorok tenggorokan dari Sule. Makanya dia heran kenapa Lindong pada saat ini bisa dengan mudah membunuh Sule dengan sangat cepat. Sementara ekspresi dari Luoyi juga berubah menjadi sangat serius. Di dalam ekspresinya sendiri terdapat sebuah kegelisahan yang tidak bisa diungkapkan, karena pada saat ini sebenarnya kekuatan dari Luoyi itu setara dengan Sule. Karena Lindong mampu membunuh Sule, ini adalah sebuah pertanda bahwa sebenarnya Lindong juga bisa membunuh Luoyi dengan mudah. Wajah dari Luoyi bergetar ketika dia melihat Lindong yang pada saat ini memegang pohon hitam raksasa. Dan kemudian Luoyi berkata dalam hati, "Orang ini benar-benar mengerikan." Karena di dalam hati Luoyi sendiri benar-benar merasakan sebuah ketidaknyamanan ketika dia memandang Lindong.
Lindong pun tersenyum ke arah Yaoling yang pada saat ini matanya sudah terlihat merah, dan akhirnya Lindong pun berkomentar. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena Lindong bukanlah individu yang baik hati. Jika para penjahat ini tidak memprovokasi Lindong, maka Lindong juga tidak akan pernah melenyapkan mereka. Setelah Yaoling mendengar kata-kata dari Lindong, kedengkian pada saat ini telah meningkat di tatapan mata dari Yaoling. Sebelum pada akhirnya Yaoling pun menarik nafas dalam-dalam dan dia mulai menenangkan dirinya. Namun di bawah ketenangan ini, Lindong bisa merasakan aura membunuh yang benar-benar kejam yang sepertinya akan segera meletus dari dalam tubuh Yaoling. Dan tiba-tiba saja Yaoling berkata dengan suara yang begitu suram, "Bocah, ini adalah salahku karena aku telah meremehkanmu sejak awal. Kalau tidak, semua ini tidak akan pernah terjadi." Mendengar kata-kata dari Yaoling itu, Lindong segera menyipitkan matanya dan perlahan dia mengencangkan cengkeraman tangannya pada pohon hitam karena Lindong pada saat ini akan menjadi lebih waspada dengan Yaoling. Dan fluktuasi energi yang dikeluarkan dari Yaoling pada saat ini menyebabkan hati dari Lindong menjadi bergetar. Dengan ekspresi acuh tidak acuh, Yaoling pun berjalan ke depan dan dia kini mengatakan, "Bocah, semuanya sudah berakhir." Di belakangnya, Luoyi pada saat ini menatap punggung dari Yaoling dan ekspresinya juga mulai sedikit berubah. Pada saat berikutnya, Luoyi tiba-tiba saja berbalik dan dia kini mundur dengan cepat. Dan pada saat yang sama, ekspresi anggota perkumpulan segel iblis lainnya juga berubah menjadi sangat serius. Dan mereka sekarang dengan cepat mundur dan menjauh dari Yaoling. Sementara di sisi lain, Yaoling sendiri tidak peduli dengan para anggotanya yang pada saat ini telah mundur. Tatapan matanya yang gelap dan juga menyeramkan telah terkunci pada Lindong. Dan seringai tanpa ampun kini telah muncul dari ekspresi Yaoling pada saat dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat membentuk sebuah segel yang aneh. Suara dengungan yang cukup keras kali ini telah mengikuti segel tangan dari Yaoling, dan kekuatan Yuan yang begitu megah segera mengelilingi tubuh Yaoling, di mana hal ini membuat orang yang bisa merasakannya pasti akan sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja Yaoling pun berkata, "Lindong, selanjutnya aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut dengan seni bela diri elit dari gerbang Yuan. Keluarlah tubuh Yuan iblis yang terkutuk." Dan akhirnya, boom! Kekuatan Yuan yang kejam kini benar-benar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Yaoling, dan mengikuti gelombang energi Yuan ini, tubuh Yaoling sendiri pada saat ini juga telah berubah dan mulai mengembang. Semua otot yang ada di dalam tubuhnya kini telah membesar, dan sebuah suara yang mirip dengan daging yang terkoyak kini juga telah terdengar. Sementara ekspresi agak sedih kini telah muncul di wajah dari Yaoling. Namun hal ini tidak bisa menutupi ekspresi kejam dari Yaoling sendiri. Seolah-olah pada saat ini Yaoling sudah bisa mencabik-cabik tubuh Lindong dengan mudah. Ketika tubuh dari Yaoling sendiri mulai membesar, pada saat ini sebuah pola hitam juga muncul di tubuh dari Yaoling, dan pola ini tampak mirip dengan sebuah pola kuno, dan sepertinya hal itu tumbuh dari daging Yaoling. Jika dilihat dari jarak yang cukup jauh, pola-pola itu terlihat sangat aneh dan juga misterius. Hanya dalam beberapa detik saja, tubuh dari Yaoling telah membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Hal ini membuat Yaoling seolah-olah tampak seperti raksasa berukuran kecil. Pola hitam yang menutupi tubuhnya ditambah dengan mata merah dari Yaoling. Hal ini membuat Yaoling sendiri terlihat seperti orang barbar dari zaman kuno yang penuh dengan kekejaman dan juga tidak berperi kemanusiaan. Tidak lama kemudian Yaoling menatap Lindong sambil tersenyum, dan dia dengan ganas kini telah mengambil langkah maju. Hanya dalam sekejap saja tubuh Yaoling menghilang dengan cara yang sangat misterius. Ketika melihat Yaoling telah menghilang, mata dari Lindong kini telah menyusut, dan 1 detik kemudian Lindong memutar tubuhnya dan melihat ke arah belakang. Dan dengan keras, Lindong pun memukul ruang yang ada di belakangnya dengan pohon kuno Yuan abadi. Dan akhirnya, boom! Pohon hitam pada saat ini berbenturan dengan sebuah tinju yang ditutupi dengan pola hitam. Dan fluktuasi energi yang sangat menakutkan kini juga langsung muncul dari benturan pohon hitam
dan juga tinju dari Yaoling. Bahkan akibat benturan itu, tubuh dari Lindong pada saat ini terlempar mundur. Dan tangan Lindong yang masih memegang pohon hitam kini bergetar secara terus-menerus. Sementara itu, sisik naga yang ada di tangan Lindong kini berkilauan. Karena hal itu sebenarnya mencoba untuk menghilangkan kekuatan mengerikan yang telah dikeluarkan oleh Yaoling. Karena setelah mengeluarkan seni bela diri yang disebut dengan tubuh iblis Yuan yang terkutuk, hal itu meningkatkan kekuatan Yaoling sekitar 30%. Bahkan kekuatan itu sendiri menyebabkan Lindong merasakan sebuah perasaan takut. Setelah Yaoling pada saat ini berhasil mementalkan Lindong, senyum pun tampak di wajahnya. Dan kemudian Yaoling kembali membentuk segel yang pada saat ini dia kirimkan dengan ledakan ke arah Lindong. Karena Yaoling menyebutnya sebagai segel Yuan yang terkutuk. Sejumlah besar energi Yuan pada saat ini telah berkumpul, dan hal itu menjadi jejak kepalan tangan yang seolah-olah telah hidup. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong terlihat sangat serius ketika tinju yang dilemparkan oleh Yaoling itu dengan cepat mengarah pada dirinya. Dan cahaya abu-abu kini telah kembali dikeluarkan oleh Lindong dari dahinya. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong sekali lagi telah memanggil kemunculan dari binatang Huang. Ekor raksasa dari binatang Huang sendiri pada saat ini melakukan cambukan keras ke bawah. Dan hal itu membawa cahaya abu-abu yang sangat mengerikan yang pada saat ini telah menutupi seluruh langit. Sebelum pada akhirnya hal itu berbenturan dengan keras pada tinju yang dikirimkan oleh Yaoling. Dan akhirnya, boom! Gelombang energi pun kini keluar dari benturan ekor Huang dan juga tinju Yaoling. Sementara Lindong kini telah mengambil langkah mundur dengan cukup cepat. Dan pada saat ini Lindong sendiri mendarat di atas kepala binatang Huang, yang kemudian Lindong secara perlahan telah mengambil posisi untuk duduk. Tidak lama kemudian Lindong menggigit ujung jarinya, dan darah segar kini segera keluar dari ujung jari tersebut. Pada akhirnya Lindong menekan jari yang berdarah pada mata raksasa Huang yang pada saat ini sebenarnya masih tertutup. Dan dengan cepat, darah dari jari Lindong kini telah menyebar seperti jaring ke dalam mata binatang Huang itu, yang kemudian sambil menatap Yaoling yang ada di bawahnya, Lindong pada saat ini berkata, "Yaoling, karena kau ingin bermain-main denganku, maka aku akan menemanimu sampai akhir." Setelah mengatakan hal itu, tangan Lindong pada saat ini segera membentuk sebuah segel. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Roh binatang kesunyian, pengorbanan darah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa mengalahkan Yaoling dengan pengorbanan darah yang dia lakukan ke binatang Huang kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob.